Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sistem informasi pengadaan barang berbasis web pada PT Mega Surya Pertiwi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Yang pertama, Nur Rohman, Dea Erlinda Erari, Nurul Faridawati, dan Muhammad Lutfi. Sejarah Mega Surya Pertiwi. PT Mega Surya Pertiwi terdiri pada tahun 2013 yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peleburan ferro-nikel atau yang umum dikenal dengan smelter nikel, yang berlokasi kerja di kawasan adalah desa di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. PT Mega Surya Pertiwi merupakan perusahaan patungan joint venture dari beberapa perusahaan, diantaranya Sinsing Ductile Iron Pipes Co Ltd Cina BUMN, Harita Group Indonesia, Korsa Investment Pte Ltd Singapura. Visi misi Mega Surya Pertiwi. Visi Mega Surya Pertiwi mengoptimalkan nilai sumber daya yang kami miliki untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pemegang saham, pemangku kepentingan, dan bangsa. Misi Mega Surya Pertiwi, keunggulan berkelanjutan melalui peningkatan manusia dan proses yang berkesinambungan. Dilanjut ke Dea Erlinda Erari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Erlinda Erari dengan NIM 121845512 akan membahas tentang poin latar belakang masalah. Dengan adanya latar belakang masalah, PT Mega Surya Pertiwi yang belum memiliki tools atau program yang terintegrasi antara head office dengan kantor cabang, maka dari itu kami membuat aplikasi ataupun program yang dapat membantu salah satu permasalahan yang ada di PT Mega Surya Pertiwi. Kita perkecil permasalahannya, yaitu ada pada proses pengadaan barang. Selain itu, alasan kami, keuntungan dan manfaat PT Mega Surya Pertiwi bila menggunakan program kami, yaitu membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan barang, dan juga dapat memperkecil proses kesalahan pencatatan dan pemasukan data dalam order. Selain itu, PT Mega Surya Pertiwi dapat juga mengevaluasi vendor yang ada untuk sebagai bahan pertimbangan untuk mencari vendor lain ataupun kompetitor vendor lain yang lebih menguntungkan perusahaan. Oke, kita next. Selanjutnya adalah proses bisnis berjalan yang ada di PT Surya Mega Pertiwi. Data flow diagram yang sedang berjalan. Baik, kita lihat dari purchase request yang sudah disetujui oleh kantor cabang akan dikirim ke kantor pusat, lalu diterima SPF purchasing. Kemudian dari SPF purchasing itu akan melakukan pencarian ataupun memilih ada di bagian manakah purchase request tersebut. Ada di dalam dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu spare part dan general material atau bulk material. Setelah itu akan dikirimkan ke masing-masing purchasor.
Lalu purchaser di sini akan melakukan pencarian dan penawaran harga. Lalu akan kemudian melakukan lagi negosiasi kontrak. Dalam negosiasi kontrak ini, jika tidak disetujui, baik dalam masalah harga maupun stok, maka purchaser akan mencari alternatif lain. Dan bila disetujui, purchaser akan melanjutkannya atau menyerahkannya ke bagian PO hingga approval budget PO. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan meneruskan presentasi setelah yang telah dibawakan oleh rekan saya Dea. Dilanjutkan yaitu proses sistem berjalan, di mana sistem proses berjalan GPT Mega Surya Pertiwi itu digambarkan dengan data flow diagram sebagai berikut, di mana purchase request itu dikirimkan dari set ke HO. Dan di HO ini head office akan dibagi dua menjadi spare part and general, serta di blok material yaitu bagian material curah seperti batu bara, pasir, split dan lain-lain. Dan proses yang selanjutnya diproses seperti biasa sampai nanti akan terbitnya PO. Nah, di sini adalah contoh-contoh dokumen yang saat ini berjalan. Ini adalah contoh form purchase request, masih manual semua, dan juga ini contoh form purchase order PO yang diproses oleh Head Office Jakarta dan masih proses manual semua. Ini adalah form perbandingan harga yang menjadi kewajiban sebelum terbitnya purchase order. Dan di selanjutnya itu form surat perintah pengiriman barang, di mana setelah PO kita terbitkan ke vendor, maka untuk proses pengirimannya ke pihak ketiga ekspedisi kita, dokumen ini adalah yang wajib dilampirkan. Nah, usulan proses bisnisnya yaitu yang kami usulkan dari officer masing-masing departemen ini membuat MA, kemudian diajukan ke manajernya. Jika tidak disetujui, maka kembali lagi ke officernya untuk pengajuan. Jika disetujui, maka akan ke purchasing site. Nah, di purchasing site ini akan dibuatkan PR. Nah, dari PR ini akan diteruskan ke supervisor purchasing head office. Kemudian dibagikan ke masing-masing purchaser. Dari masing-masing purchaser akan membuat daftar perbandingan harga ke manajer purchasing. Jika daftar perbandingan harga itu tidak disetujui, maka si purchaser akan membuatkan perbandingan harga yang baru, mencari vendor yang sesuai. Jika disetujui di perbandingan harganya, maka akan dikembalikan lagi ke purchaser untuk dibuatkan PO. Nah, dari PO ini itu setelah PO rilis akan dikirimkan ke logistik sebagai file logistik untuk proses pengiriman, dan juga akan dikirimkan ke vendor. Vendor akan melakukan proses PO, kemudian logistik akan koordinasi dengan logistik. Jika logistik menginstruksikan untuk dikirim, maka terbitlah surat perintah pengiriman barang. Jika informasi logistik belum ada, maka tunggu informasi dari logistik untuk proses pengirimannya. Kemudian yang terakhir adalah dilanjutkan ke ekspedisi. Ini adalah ERT kami. Memang untuk saat ini ERT-nya belum valid ya. Ini masih dalam proses pengembangan. Nah, mungkin itu saja yang dari saya. Demikian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi pengadaan berbasis website PT Mega Surya Pertiwi. Pertama-tama di halaman login kita masukkan nick pegawai yang berstatus user.
Begitu masuk di kolom barang, kita bisa menambahkan barang dengan kode yang sudah ada, kemudian nama barang, kemudian satuannya. Jika sudah selesai, tinggal klik simpan. Setelah berhasil, dia akan muncul di kolom barang. Jika tidak sesuai, bisa kita delete, dan begitupun juga kita edit. Setelah itu kita bisa masuk ke kolom order. Di situ kita tinggal masuk pemesanan, ditambah order, masuk ke material order, masukkan nama barangnya, kemudian jumlah yang kita mau, dan isi kolom keterangan. Setelah selesai, klik simpan dan dia akan muncul di kolom order. Ya, kemudian di kolom purchase request kita bisa menambahkan harga barang dengan pilihan barang yang sudah kita pesan tadi. Setelah user selesai, kemudian masuk ke level manager untuk memvalidasi. Masuk lagi ke order, kemudian klik purchase request-nya, kemudian klik status validasi. Jika disetujui, kemudian tulis keterangan berhasil disimpan, dan statusnya akan berubah. Selanjutnya, masuk lagi ke kolom user. Klik order, kemudian lanjut ke sesi berikutnya ke purchase order, tinggal menambahkan nama vendornya. Setelah selesai, klik simpan. Nah, kemudian vendor sudah masuk. Setelah itu kita kemudian balik lagi ke level manager untuk memvalidasi purchase order. Setelah dirasa sesuai, kemudian statusnya disetujui dan berhasil, keterangannya berubah dan statusnya berubah. Kemudian tinggal kita print dan muncul printannya, print PO tadi. Jika di print, dia akan bisa memprint status dari purchase order. Nah, kemudian kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu vendor. Kita bisa tambah vendornya. Ketik nama vendornya, kemudian simpan. Setelah selesai, dia akan muncul di menu vendor. Bisa di delete dan edit. Kemudian menu selanjutnya ada pengguna. Jika kita klik tambah pengguna, itu kita tinggal masukkan saja nama penggunanya, yaitu berdasarkan email. Menggunakan email, ketik nama, kemudian username dengan nick, dan password. Kemudian level ada administrator dan manager. Setelah selesai disimpan, dia akan muncul di menu pengguna. Ya, seperti itulah aplikasi pengadaan berbasis website PT Mega Surya Pertiwi. Terima kasih.